Kitab Ekoteologi Lokal Gorontalo menyulam tauhid dalam harmoni alam dan budaya oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Ada nyanyian sunyi yang berkumandang dari lembah-lembah Pohalaa, di sela dedaunan yang bergoyang karena angin lembut hutan Suwawa, dan di mata air bening yang memantulkan langit. Sesungguhnya alam Gorontalo sedang bertasbih. Lati, hukum semesta ciptaan Ea atau Allah, telah mengatur setiap embusan napas, detak jantung, dan putaran bulan. Maka menjadi tanggung jawab insan berakal, apalagi seorang penyuluh agama, untuk menyimak bisikan itu dan menjadikannya ladang tauhid. Ekoteologi bukan sekedar ilmu, ia adalah rasa, zikir, dan tanggung jawab. Ketika Menteri Agama Republik Indonesia mendorong agar para dai, penyuluh, dan cendekia mulai berbicara tentang ekologi dalam narasi iman, sesungguhnya beliau sedang mengajak kita menoleh pada langit yang kita abaikan, pada tanah yang kita langkahi tanpa doa, pada air yang kita keruhkan tanpa syukur. Gorontalo bukan hanya negeri adat, ia adalah kitab terbuka tentang ekosistem yang harmonis, tentang masyarakat yang dahulu menyebut Pulau Huta sebagai penjaga keseimbangan wilayah, sebuah cara berpikir yang spiritual meski belum disucikan oleh syariat. Tradisi Dayango, dengan segala kontroversinya, dapat dibaca ulang sebagai simbol awal kesadaran ekologis. Ia mengandung pesan, manusia bukan pusat, tapi bagian dari jaring kehidupan. Bahkan ketika tubuh menggigil dan mantra dilantunkan, yang dicari bukan kekuatan, tapi keseimbangan batin dan alam. Kini, saat cahaya Islam telah menembus setiap penjuru, tugas kita bukan menghapus jejak, tapi menyaring nilai. Dari ritual menjadi hikmah, dari mantra menjadi makna, dari Pulau Huta menuju Sang Halik, dari Dayango menuju Tauhid. Inilah saatnya menyusun kitab Ekoteologi Lokal Gorontalo, bukan dalam lembaran kertas, tapi dalam gerakan hidup, dalam cara kita berbicara pada pohon, menghormati air, dan menanam nilai pada generasi. Penyuluh bukan sekedar pemberi nasihat, ia adalah penenun langit dan bumi. Ia yang menyambung hikmah langit dengan akar lokal. Maka, ketika kita berbicara tentang harmoni semesta, tentang vibrasi tauhid, tentang tazkiyatun nafs dan makosyid syariah, sesungguhnya kita sedang menghidupkan kembali ruh ekoteologi Islam dalam wajah Gorontalo yang luhur. Ekoteologi sebagai lensa tauhid dan kebudayaan. Ekoteologi bukan hanya percakapan antara iman dan lingkungan. Ia adalah lensa tauhid yang menembus langit dan bumi. Alam semesta bukan sekedar ruang hidup, tapi kitab terbuka, ayat kauniyah, tempat manusia membaca tanda-tanda keagungan Sang Halik. Dalam ekoteologi lokal Gorontalo, warisan adat seperti Dayango, jika ditafsirkan ulang secara bijak, bukan hanya upaya spiritual menjaga harmoni dengan makhluk tak kasat mata, tetapi juga cermin bagaimana leluhur kita menjaga getaran keseimbangan semesta. Di sanalah terdapat vibrasi cinta kepada alam, resonansi syukur kepada Yang Maha Esa, dan kesadaran ekologis sebagai bentuk ibadah. Melalui pendekatan ini, penyuluh agama memiliki peluang mulia, menyulam kembali ajaran tauhid dalam narasi budaya lokal, merekonstruksi warisan menjadi wahana dakwah ekologis, memberi makna baru tanpa mencabut akar tradisi. Sebab, bukan hanya masjid dan mimbar, hutan dan gunung pun bisa menjadi tempat sujud bila dibaca dengan mata ruhani. Maka kitab Ekoteologi Lokal Gorontalo bukan sekedar tulisan, ia adalah ikhtiar spiritual, intelektual, dan ekologis demi membangun peradaban yang selaras antara langit dan bumi. Strategi penerapan ekoteologi bagi penyuluh. Lalu, bagaimana kita, para penyuluh, mengubah ilham ini menjadi amal? Pertama, bangunlah narasi. Jangan sekedar menyampaikan ayat atau hadis, tetapi tafsirkanlah alam sebagai kitab kedua. Bawalah jamaah menyusuri sungai, bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Ajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk lain dari amar ma'ruf dan merusaknya adalah munkar yang tak kasat mata. Kedua, kuatkan literasi ekoteologis dalam materi dakwah. Sisipkan dalam khutbah Jumat, dalam pengajian ibu-ibu, dalam penyuluhan remaja.
Ceritakan kisah para nabi yang bertani, memelihara hewan, mencintai bumi. Tunjukkan bahwa tauhid bukan hanya dalam sujud, tapi juga dalam mencintai ciptaannya. Ketiga, ajak tokoh adat, guru, dan pemuda untuk menciptakan gerakan kolaboratif, menanam pohon sebagai sedekah jariah, membersihkan sungai sebagai bentuk tahara sosial, menjaga hutan sebagai bentuk maslahah ammah. Sebab ekoteologi tidak bisa hidup dalam monolog, ia harus dibangun dalam sinergi. Dan keempat, dokumentasikan. Catat setiap upaya kecil, rangkai pengalaman itu menjadi modul, buku saku, atau video singkat. Biarkan jejak kita bisa dibaca, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh semesta. Sebab siapa tahu, doa seekor burung atau sehelai daun yang tak jadi gugur menjadi syafaat kita di hadapannya. Semoga tiap langkah kita menjadi zikir dan tiap jejak kita menjadi ayat, karena sejatinya bumi ini bukan milik kita, tapi amanah yang kelak akan bersaksi siapa yang merusak dan siapa yang menjaga.